Baik, selanjutnya saya Nurul Hamidah akan melanjutkan mengenai similar verbs. Similar verbs adalah kata kerja yang terlihat atau terdengar mirip tetapi memiliki arti, penggunaan, dan tata bahasa yang berbeda. Nah, lebih rincinya, similar verbs adalah kata kerja atau verbs yang terlihat mirip secara penulisan atau terdengar mirip saat diucapkan, tetapi memiliki arti yang berbeda, fungsi atau penggunaan yang berbeda dalam kalimat, dan aturan tata bahasa grammar yang berbeda. Karena kemiripan tersebut, itu seringkali membuat kita bingung, bahkan oleh penutur asli bahasa Inggrisnya sendiri. Nah, similar verbs juga harus diperhatikan karena satu kata bahasa mirip dengan kata lain, tapi maknanya bisa sangat berbeda. Kesalahan dari dalam pemakaian bisa membuat arti kalimat berubah total. Dengan latihan dan memahami contohnya, kita bisa menggunakan similar verbs dengan benar. Nah, ini dia similar verbs yang pertama, yaitu tell and say. Artinya mirip, tapi aturan penggunaannya berbeda. Tell and say sama-sama berarti mengatakan atau berkata, tapi cara penggunaannya berbeda dalam kalimat. Kapan menggunakan tell? Tell digunakan jika indirect object atau objek tidak langsung, yaitu orang yang kita beritahu. Contohnya, John told a story last night. John menceritakan sebuah cerita. John told us a story last night. John menceritakan sebuah cerita kepada kami. Jadi, kalau menyebutkan siapa yang diberitahu, misalnya us, him, atau her, maka harus menggunakan tell. Itu yang tepat. Catatan juga, tell itu sering digunakan sebelum kata benda seperti a story, a joke, a lie, a truth, and the time. Dan lain-lainnya juga. Walaupun tidak menyebutkan siapa yang diberitahu, tapi itu lebih baik memakai tell. Kapan menggunakan say? Say digunakan jika tidak ada orang yang disebutkan secara langsung. Biasanya diikuti dengan clause yang dimulai dengan that. Contohnya, the teacher says that we are making progress. Artinya, guru mengatakan bahwa kami mengalami kemajuan. The teacher said that we were making progress. Guru mengatakan bahwa kami mengalami kemajuan. Sama juga artinya, tetapi ini past tense. Bentuknya lampau. Nah, aturannya jangan menggunakan say langsung sebelum orang. Misalnya say us, itu salah. Yang betul adalah tell us. Ya, jadi kalau menyebutkan orang itu lebih baik menggunakan tell, atau memang aturannya menggunakan tell. Seperti itu. Selanjutnya yaitu let and live. Dua kata ini memiliki pengucapan yang hampir sama, tapi memiliki juga perbedaan arti tentunya. Yang pertama yaitu let, artinya mengizinkan atau membolehkan, to allow or to permit. Fungsinya, kata kerja verb yang digunakan saat kita memberi izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, their mother lets them stay up late every night. Ibu mereka mengizinkan mereka begadang setiap malam. Ciri-ciri penggunaan let yaitu setelah let langsung diikuti oleh objek, orang atau benda, plus verb, bentuk dasar, tanpa to, dan juga tidak diikuti oleh to. Bentuk dasarnya maksudnya verb one ya. Dan contoh kalimat lainnya yaitu let me go, biarkan saya pergi. My parents let me stay out late. Orang tua saya mengizinkan saya pulang larut. The teacher let the students speak. Guru mengizinkan murid berbicara. Jadi nggak ada kata to ya di dalam similar verbs let ini. Yang kedua yaitu leave, punya dua arti utama. Meninggalkan sesuatu di suatu tempat atau membiarkan tetap di tempat itu, dan juga pergi atau berangkat. Contohnya, she leaves her briefcase at the office every day.
Dia meninggalkan tas kerjanya di kantor setiap hari. Ciri-ciri penggunaan leave yaitu dapat diikuti oleh benda, tempat, atau orang, bisa berarti tidak membawa sesuatu atau ditinggalkan, pergi dari tempat tertentu, dan juga kata kerjanya tidak beraturan. Contohnya, verb 1 itu leave, verb 2 left, verb 3 left. Jadi tidak beraturan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan untuk formnya atau rumusnya, yaitu ada kata, arti, pola kalimat, contoh, dan keterangan. Let artinya mengizinkan, pola kalimatnya let plus object plus verb 1. Contohnya, let her speak. Keterangannya mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Leave, meninggalkan atau pergi. Pola kalimatnya leave plus object atau orang atau tempat. Contohnya, she leaves the key. Keterangannya tidak membawa sesuatu atau pergi dari tempat. Seperti itu, teman-teman.